Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Naharuddin. Dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang pentingnya memahami makna doa yang sebenarnya. Kita tahu, saudaraku, dengan doa kita mempunyai harapan. Dengan doa kita mempunyai senjata. Dengan doa kita bisa bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita sering mengalami kesalahpahaman. Kadang kita sudah doa, sudah minta sama Allah tapi tidak kunjung diberi, tidak kunjung diijabah. Nah, hal ini tentu kita harus mengetahui, saudaraku. Memang apa hakikat doa itu? Apa ada yang salah dari kita memahami itu? Apakah ada yang sebetulnya itu kita salah pahami selama ini mengenai makna doa? Itu insyaallah saya akan bahas. Ya, namun sebelumnya kita berharap mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapat daripada ilmu yang akan kita pelajari di kesempatan ini diberikan kemanfaatan dan kefahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bi khairin yafaqihu fid din. Al-hadis. Ikhwani rahimakumullah, doa itu mempunyai ciri khas tersendiri, saudaraku. Nah, jadi doa itu bisa dikatakan doa yang termasuk di dalam ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum, ketika mencakup dua hal setidaknya. Yang pertama adalah dia ketika doa berasal daripada qalbunya, dari hatinya. Ya, di hatinya ada menyadari, ada kesadaran, aku sedang berdoa, aku meminta apa, kemudian ada rasa pasrah kepada Allah di hatinya. Ya, ini yang pertama. Jadi dia mempunyai kesadaran apa yang ia sedang doakan itu, kemudian dia memiliki pasrah, ya, kepasrahan kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang mengetahui segala urusanku, maka itu aku pasrahkan. Ingkisar, ya, kita menyerah di hadapan Allah, dan kita betul-betul tadarruk, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembari memasrahkan. Ini yang pertama, saudaraku. Itu makna doa. Ini referensi ini saya dapatkan di dalam kitab Syarhu Ibnu Athaillah, ya, Syarh Hikam Ibnu Athaillah yang disyarahi oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, di yang pertama makna doa itu harus ada yaqdhal qalbi, hatinya itu merasa tersadar. Yang kedua, dia betul-betul menyerah, meminta kepada Allah dengan tulus harapan-harapannya itu. Nah, dan yang kedua adalah dia meninggalkan kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang dia kerjakan. Dua hal ini harus ada, saudara. Ketika dua hal ini tidak ada,
maka yang ada tidak termasuk di dalam ud'uni astajib lakum. Nah, jadi doa itu maknanya memang tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus pahami, saudaraku, banyak hal di situ, ya. Yang pertama adalah ud'uni. Allah tidak menyebutkan doa ini, doa itu, enggak. Yang penting doa apa saja. Astajib lakum, aku akan mengijabahi, ya. Tentu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Rahman Rahim, yang belas kasihnya luar biasa, tidak ada taranya, bahkan oleh ibu kita sendiri. Allah begitu sayang kepada hambanya, tentunya akan mengijabahi, akan memberi apa yang terbaik untuk hambanya. Nah, untuk itu ini diibaratkan seperti ini, saudara. Diibaratkan seperti pekerja, ya, yang mempunyai kesalahan kepada direktur, ya, atau manajer perusahaan. Dia punya kesalahan yang banyak, kemudian masih dalam kesalahan itu belum ada minta maaf, belum ada bagaimana supaya dimaafkan. Dia minta suatu hal apapun, minta gaji dinaikkan, atau minta ada tambahan uang lembur segala macam, atau mungkin naik pangkat, ya. Tentu yang akan terjadi secara manusia yang normal itu hal yang sangat tidak tahu diri, saudaraku, ya. Jadi dia banyak salah, banyak hal yang dia itu melakukan hal yang mengecewakan lah. Terus dia tidak minta maaf, kemudian dia minta yang banyak hal tadi. Nah, itulah yang terjadi, saudaraku. Kadang kita itu minta aja sama Allah, tapi kita tidak pernah introspeksi, salahku banyak apa enggak, aku sudah betul-betul menjalankan perintah Allah atau enggak. Betul. Allah itu minta kita supaya tidak maksiat, kita maksiat. Kemudian Allah minta ketika kita sudah maksiat, Allah minta untuk tobat, kita nggak tobat, justru kita malah meminta kepada Allah. Ini kan hal yang sangat naif, saudaraku, ya. Jadi doa itu harus ada dua urgensi tadi. Bagaimana biar supaya diijabah? Itu harus ada di hati. Yang pertama adalah betul-betul hatinya tersadar, karena banyak orang doa itu nggak sadar. Dia asal ngomong aja, maupun bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, tapi dia nggak ngerti apa yang dia omongkan. Sekarang logikanya aja, ketika kita minta sama orang, apakah kita nggak tahu apa yang kita minta? Tentu kan tahu. Lalu kenapa ketika kita minta sama Allah terkadang kita nggak tahu apa yang kita minta? Tahu ngomong aja. Apalagi yang paling parah, yang penting bahasa Arab. Nah ini, sehingga dia tidak tahu makna apa yang ia doakan. Harus tersadar hatinya. Kemudian ada khudu, ada ketundukan, ada kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku minta ini ya Allah, aku minta ini ya Allah, aku minta ini ya Allah, gitu. Ucapkan, tapi kita harus meyakini, karena kita pasrah di hadapan Allah, berarti kita meyakini urusan kita semuanya, agama kita, dunia kita, akhirat kita, keluarga kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi apa, saudaraku? Astajib lakum, itu akan diijabah oleh Allah. Tapi bagaimana teori ijabah? Teori ijabah dalam Al-Quran kadang-kadang asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang teorinya itu karena Allah adalah zat yang maha rahim,
Zat yang maha baik, ya, al-birru, maka pasti akan memberikan hambanya yang terbaik. Jadi makna ijabah ini, karena pengetahuan Allah itu begitu luas, ya, pengetahuan Allah itu bersifat qadim, tidak seperti manusia hadis, artinya kita baru tahu ini begini, besoknya oh ternyata ada yang kurang, oh ternyata beda lagi, terus begitu. Itu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Sifatnya hadis, selalu ada pembaharuan. Tapi kalau Allah tidak ada pembaharuan, Allah tahu dari A sampai Z secara gamblang dan mendetil. Nah, ketika kita doa dengan keadaan pasrah seperti itu, maka Allah betul-betul akan mengijabah doa kita. Tapi yang kedua harus kita penuhi, apa itu? Kita tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang tanpa kita taubati, ya. Berarti kalau itu mengenai hakul adam, otomatis kita harus menyelesaikan bukan dengan istighfar, ya, tapi dengan meminta maaf kalau itu yang diserang adalah wibawanya, ya, meremehkan ataupun memfitnah dan lain sebagainya. Kalau itu berupa harta benda, maka harus dikembalikan. Jadi hakul adam tidak bisa diselesaikan dengan hanya istighfar. Gitu ya saudaraku. Jadi itu harus kita jalankan ketika kita pengen doa kita diijabah. Dan makna ijabah ini sangat luas, ya, sangat luas. Tidak kita harus pokoknya yang saya doakan inilah yang terbaik, saudaraku. Kita itu tahu sampai di mana dari apa yang kita harapkan. Kita itu tahu hanya mungkin karena orang, hanya mungkin karena pengalaman orang. Ketika itu tidak diterapkan kepada kita, tentu akan beda. Pasti beda, ya. Beda keadaan, beda cara kita mandang hal itu. Itu responnya akan beda, semua itu akan beda dari setiap orang. Maka itu yang paling tahu apa yang kita butuhkan sebetulnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ketika kita pasrah kepada Allah melewati doa-doa kita, Allah itu akan mengijabahi doa kita dengan yang terbaik untuk kita. Tapi harus tadi kita punya kesalahan, kita punya dosa, juga kita istighfari. Kalau itu dosanya kepada hakul adam, kita minta maaf ataupun mengembalikan apa yang pernah diambil. Hutang harus kita lunasi. Kalaupun belum bisa, harus ada omongan, harus ada keniatan. Tidak boleh abai. Karena bagaimana mungkin saudaraku, kita itu minta kepada Allah dengan keadaan banyak kesalahan yang tidak pernah kita mau selesaikan kesalahan kita. Tidak pernah kita itu mau minta maaf atas kesalahan kita. Terus kita minta, apakah itu bukan su'ul adab? Apakah itu bukan su'ul adab? Ya, itulah yang dimaknai oleh Syekh Ramadan Al-Buti sebagai sebatas tolak, hanya minta saja, bukan doa. Kalau doa itu betul-betul kita itu merasa fi a'tabir rahmatillah, betul-betul ada pengen disayang Allah, pengen dinaungi Allah. Inilah doa yang dimaksud daripada ud'uni astajib lakum. Ya, semoga manfaat dari uraian ini. Tentunya doa banyak sekali fadilahnya, tapi ketika tidak ada dua hal ini di dalam doa kita, maka itu bukan termasuk doa yang sebenarnya, melainkan hanyalah sebagai tolak, minta saja, ya, minta saja. Maka jauh dari kata ud'uni astajib lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.